kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat mendengarkan presentasi ini, jadi memang ada satu fenomena di mana uji diagnostik menggunakan RT-PCR ini hasilnya tidak mirip dengan apa yang didapatkan dengan menggunakan CT scan. Nah, ada satu systematic review yang baru saja keluar 2 hari yang lalu, itu menyatakan bahwa positive rate RT-PCR antara metode yang orofaring dan nasofaring ini berbeda. Untuk yang nasofaring itu positivity rate-nya antara 53 sampai 73%. Sementara yang oropharyngeal swab itu sekitar 29,6 sampai 61%. Sehingga dari systematic review ini bisa diambil kesimpulan bahwa nasopharyngeal swab itu lebih superior dibanding yang oropharyngeal swab. Nah, tetapi kedua metode ini kita masih punya 100% minus sekian yang harusnya positif tetapi hasilnya negatif. Seperti itu. Pengambilan sampel dengan swab ini kalau kita mau meningkatkan akurasi, maka kita bisa menggunakan dengan metode lain, yaitu diambil sampel dari feses. Positivity rate dari feses itu antara 50 sampai 60%. Tetapi semuanya ini tergantung dari kemampu laksanaannya di lapangan. Kemudian untuk sampel yang diambil dari urin dan serum atau darah itu positivity rate-nya rendah. Sehingga kalau untuk meningkatkan akurasi yang bisa dipikirkan adalah mengambil dari nasopharyngeal swab dan dari feses. Seperti itu. Kemudian untuk yang CT ini memang ada satu kekhasan dari pneumovirus. Sehingga CT ini hanya sampai pada pneumovirus tetapi tidak sampai pada COVID-19. Jadi memang sensitivitasnya tinggi. Klinis atau tampilan dari CT itu mayoritas adalah ground glass appearance, kemudian adanya nodul di area proksimal di area hilus dan penebalan pleura. Memang yang ideal itu dilakukan high resolution CT, bukan CT. Sehingga kita bisa membedakan antara ground glass dan konsolidasi di sini. Ya, kita akan melihat apakah vaskularisasinya masih paten atau tidak. Ya, khasnya untuk pneumovirus itu adalah ground glass appearance. Mungkin Dr. Amri bisa menampilkan 2x2 table-nya. 2x2 table. Nah ini, ya. Nah, dari hasil penelitian ini kita lihat bahwa total sampelnya ada 1014, yang RT-PCR positif itu ada 601, yang CT positif itu adalah 888. Yang keduanya positif itu 580 confirm, tetapi yang RT-PCR negatif CT-nya positif itu ada 308 dari 888, cukup tinggi. Sehingga kita bisa simpulkan satu, mungkin memang ada 100 minus sekian yang RT-PCR-nya harusnya positif tetapi hasilnya negatif. Kemudian yang kedua adalah chest CT, ini dia mempunyai sensitivitas yang tinggi. Artinya ada kemungkinan bahwa chest CT ini bisa saja pneumovirus.
belum tentu COVID-19. Satu. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah pada area-area yang pretest probability tinggi dengan CT yang positif dan RT-PCR yang negatif, yang perlu kita pikirkan adalah konfirmasi dengan klinis. Jadi kalau kita mengacu di kriteria 3 bahwa ada unexplainable severe acute respiratory tract infection, itu kita sudah berpikir bahwa itu masuk kriteria PDP. Seperti itu. Nah, kalau sudah masuk kriteria PDP dan CT-nya mendukung, kita bisa saja mengatakan bahwa itu masuk kriteria itu dalam probable case, walaupun RT-PCR-nya inkonklusif. Mungkin sementara itu dulu.